Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasnanifah dari kelas 11 MIPA. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pembahasan mengenai periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila pada 1949 hingga 1959. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, ada baiknya kita mengenal tentang demokrasi terlebih dahulu. Apa itu demokrasi? Secara harfiah, demokrasi berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sedangkan demokrasi Pancasila, secara khusus, berarti demokrasi yang berdasarkan sila Pancasila yang dilihat sebagai sesuatu keseluruhan yang utuh. Dan secara umum, demokrasi Pancasila adalah sebuah paham demokrasi yang dilandasi oleh prinsip-prinsip yang terdapat dalam Pancasila. Seperti yang udah kita tahu juga, rumusan demokrasi Pancasila tercantum dalam sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Adapun elemen umum dari demokrasi meliputi akuntabilitas, rotasi kekuasaan, rekrutmen politik yang terbuka, pemilihan umum, dan pemenuhan hak-hak dasar. Nah, apakah elemen-elemen tersebut sudah diterapkan di Indonesia? Ini kita bisa lihat dari sejarah demokrasi, mulai dari pemerintahan masa revolusi kemerdekaan Indonesia, pemerintahan parlementer, pemerintahan demokrasi terpimpin, pemerintahan Orde Baru, hingga pemerintahan Orde Reformasi. Yang akan saya jelaskan adalah mengenai pemerintahan parlementer pada 1949 hingga 1959. Pada periode ini, terjadi 2 kali pergantian Undang-Undang Dasar, yaitu yang pertama, pergantian Undang-Undang Dasar 1945 dengan Konstitusi RIS pada rentang waktu 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950. Pada masa itu, bentuk negara Indonesia berubah dari kesatuan menjadi serikat, dan sistem pemerintahan yang dianut berubah dari presidensil menjadi kuasi parlementer. Yang kedua, ada pergantian Konstitusi RIS dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 pada rentang waktu 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959. Pada periode ini, bentuk negara Indonesia kembali berubah menjadi negara kesatuan dan sistem pemerintahan menganut sistem parlementer. Masa kejayaan demokrasi di Indonesia. Kenapa dikatakan sebagai kejayaan demokrasi? Karena pada masa ini, hampir perwujudan semua elemen demokrasi dapat ditemukan dalam kehidupan politik di Indonesia. Elemen umum demokrasi ini menjadi tolak ukur dari sebuah negara yang demokratis. Ada 6 indikator ukuran kesuksesan pelaksanaan demokrasi pemerintahan parlementer. Yang pertama, lembaga perwakilan rakyat atau parlemen berperan tinggi dalam proses politik. Perwujudan kekuasaan parlemen terlihat dari sejumlah mosi yang tidak percaya pada pihak pemerintah. Akibatnya, kabinet pun meletakkan jabatan meski pemerintahan baru jalan beberapa bulan, seperti yang terjadi pada Juanda Kartawijaya. Yang kedua, ada akuntabilitas, pertanggungjawaban pemegang jabatan dan politisi pada umumnya yang sangat tinggi, yaitu berfungsinya parlemen dan juga sejumlah media massa sebagai alat kontrol sosial. 3. Kehidupan kepartaian memperoleh peluang sebesar-besarnya untuk berkembang secara maksimal. Indonesia ini menganut sistem multipartai. 40 partai politik terbentuk dengan tingkat otonomi yang sangat tinggi dalam proses rekrutmen dan tidak ada campur tangan dengan pemerintah. Setiap partai bebas memilih ketua dan segenap anggota pengurusnya. 4. Pemilihan umum hanya dilaksanakan 1 kali pada 1955, tetapi benar-benar dilaksanakan dengan prinsip demokrasi. Jadi kompetisi antar partai politik ini berjalan dengan sangat intensif dan adil. Setiap pemilih dapat menggunakan hak pilih mereka dengan bebas, tanpa ada tekanan ataupun rasa takut. Yang kelima, masyarakat umumnya dapat merasakan hak-hak dasar dan tidak dikurangi sama sekali. Ini berkaitan dengan penjelasan sebelumnya juga, bahwa selain masyarakat memiliki kebebasan untuk memilih, masyarakat juga memiliki kebebasan pers dan kebebasan untuk berpendapat tanpa memiliki rasa takut, meskipun itu berarti harus mengkritik pemerintah dengan keras. Yang terakhir, dalam masa pemerintahan parlementer,
daerah-daerah memperoleh otonomi yang cukup, bahkan otonomi yang seluas-luasnya dengan asas desentralisasi sebagai landasan untuk mengatur hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Berakhirnya demokrasi parlementer. Mengapa akhirnya demokrasi parlementer mengalami kegagalan? Ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya, antara lain munculnya konsepsi presiden untuk membentuk pemerintahan yang bersifat gotong royong dengan melibatkan semua kekuatan politik yang ada termasuk Partai Komunis Indonesia. Selanjutnya ada Dewan Konstituante yang mengalami jalan buntu untuk mencapai kesepakatan dalam merumuskan ideologi nasional. Lalu, ada dominan dalam aliran politik sehingga membawa konsekuensi terhadap pengelolaan konflik. Dan yang terakhir, basis sosial ekonomi yang ada masih sangat lemah. Dapat disimpulkan bahwa pemerintahan demokrasi parlementer ini sudah menerapkan elemen-elemen yang diperlukan dalam negara yang demokratis. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.